Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kampus Pejuang Pendidikan STKIP PGRI Bangkalan. Perkenalkan, saya Bu Adin Hasan, NPD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan sedikit mengenalkan program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Bangkalan dengan tagline Smart Technology and Based on Problem Solving. Bagi mahasiswa baru STKIP PGRI Bangkalan, khususnya program studi pendidikan matematika, mari saya ucapkan selamat bergabung dengan program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Bangkalan. Ke depan kita harus menjadi agent of change, di mana kita akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam dunia pendidikan. Selamat, salam sehat STKIP PGRI Bangkalan, program studi pendidikan matematika keren. Baik, teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya di sini saya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan akan mengenalkan program studi pendidikan matematika yang nantinya akan menjadi wadah kalian, akan menjadi tempat kalian untuk belajar, menimba ilmu terkait dengan ilmu matematika. Tapi jangan pernah ragu, di sini matematika mempunyai tagline Smart Technology and Based on Problem Solving. Nah, apakah itu Smart Technology and Based on Problem Solving? Mari kita bersama-sama menyimak paparan dari Bapak sebagai bentuk kasih sayang teman-teman mahasiswa terhadap pilihannya menjadi salah satu bagian dari program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Bangkalan. Program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Bangkalan mempunyai visi misi yang kekinian, di mana sudah terintegrasi dengan profil lulusan, khususnya program studi pendidikan matematika, yaitu terwujudnya program studi yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berbasis teknologi dan problem solving. Nah, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama adalah berbasis teknologi. Apakah itu berbasis teknologi? Nah, proses pembelajaran, proses mengajar di STKIP PGRI Bangkalan, khususnya program studi pendidikan matematika, baik dosen maupun mahasiswa dibekali dengan teknologi. Ini sebagai kompetensi tambahan yang dimiliki oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika, selain profesional menjadi seorang guru, tapi juga mempunyai kompetensi tambahan di bidang teknologi. Nah, di sini nanti proses pembelajarannya sudah mengacu, sudah berbasis teknologi, baik itu media pembelajaran yang digunakan, kemudian sistem pembelajarannya, dan lain sebagainya sudah mengacu kepada teknologi. Kenapa demikian? Karena hal ini merupakan kebutuhan di masyarakat. Nah, teknologi menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Ketika kita kurang memahami teknologi, maka kita juga nanti akan terkikis dengan perkembangan zaman. Yang kedua, program studi pendidikan matematika berbasis based on problem solving. Artinya, di sini program studi pendidikan matematika selain memberikan kemampuan di bidang teknologi, tapi membekali juga mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan based problem solving, atau proses pembelajaran itu berbasis masalah. Fungsinya apa? Di depan, program studi pendidikan matematika, khususnya mahasiswa, ketika belajar di program studi pendidikan matematika, dibekali mulai dari proses berpikir kreatif, proses berpikir kritis, proses berpikir inovatif, semuanya dibekali di program studi pendidikan matematika. Hal ini dengan tujuan agar ketika mahasiswa lulus dari program studi pendidikan matematika, tidak hanya kemampuan kognitif yang dimiliki, tapi kemampuan intelektual, kemampuan secara kognisi itu dimiliki oleh
lulusan program studi pendidikan matematika. Kemudian itu yang menjadi dua kunci dari visi misi program studi pendidikan matematika. Kemudian di sini program studi pendidikan matematika mempunyai capaian lulusan, khususnya program studi pendidikan matematika. Ada 3 kunci dari profil capaian lulusan program studi pendidikan matematika. Yang pertama adalah menjadi seorang guru yang profesional khususnya di bidang pendidikan matematika. Nah, kurikulum, kemudian proses pembelajaran, semua sudah dirancang agar mahasiswa program studi pendidikan matematika itu menjadi guru matematika yang profesional. Nah, tentunya dengan 2 bekal tadi, berbasis teknologi dan based on problem solving. Kemudian yang kedua adalah trainer olimpiade. Kenapa demikian? Capaian lulusan program studi pendidikan matematika ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Artinya kebutuhan sekolah terhadap trainer olimpiade matematika. Nah, untuk mencapai hal tersebut, program studi pendidikan matematika sudah merancang beberapa kegiatan. Yang pertama, merancang kurikulum berbasis based on problem solving. Yang kedua, program studi pendidikan matematika juga mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni di bidang olimpiade matematika. Matematika di sini mempunyai tenaga dosen atau tenaga pendidik yang memang handal dan memang benar-benar menjadi pembina olimpiade matematika secara tingkat nasional. Kemudian sumber daya manusia tersebut dimanfaatkan di program studi pendidikan matematika untuk memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika untuk mencapai lulusan yaitu di bidang trainer olimpiade. Nah, itu merupakan profil lulusan yang kedua. Kemudian ada profil lulusan yang ketiga terkait dengan peneliti di bidang matematika. Selain 2 profil lulusan tadi, di sini profil lulusan program studi pendidikan matematika yang ketiga adalah peneliti di bidang matematika. Kenapa kaitannya dengan peneliti pendidikan di bidang matematika? Di sini mahasiswa program studi pendidikan matematika dibekali satu dari segi metodologi penelitian, kemudian penelitian tindakan kelas. Nah, itu sebagai bekal lulusan program studi pendidikan matematika nanti ketika menjadi seorang guru. Nah, kemudian strategi yang dilakukan oleh program studi adalah mengembangkan kompetensi tenaga dosen, khususnya di bidang penelitian. Nah, sudah tidak diragukan lagi bahwasannya di program studi pendidikan matematika mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni khususnya di bidang penelitian. Nah, ini sudah terbukti dari beberapa hibah di tingkat nasional khususnya di bidang penelitian. Program studi pendidikan matematika setiap tahun dari tahun sampai hari ini itu sudah tidak pernah lepas dalam bidang penelitian dan bahkan sudah mencapai di penelitian matematika di tingkat internasional. Maka dari itu, dari berbekal dari pengalaman itu, nanti mahasiswa program studi pendidikan matematika akan diperkuat di bidang riset. Nah, kemudian juga dosen juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam penelitian dosen. Sehingga ada kolaborasi antara dosen dan mahasiswa khususnya dalam mengembangkan riset keilmuan pendidikan matematika. Itu yang menjadi 3 profil lulusan program studi pendidikan matematika. Ketika 3 profil tersebut tercapai, maka sukseslah program studi pendidikan matematika. Kalian berbangga diri menjadi bagian dari matematika keren. Nah, itu yang menjadi harapan agar profil lulusan dari program studi pendidikan matematika ini bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan dan secara nasional. Kemudian di sini
Bapak juga akan menjelaskan terkait dengan proses perkuliahan. Nah, proses perkuliahan di program studi pendidikan matematika dibagi menjadi 4 tahapan ya, atau 4 metode. Yang pertama adalah direct learning, kemudian based project, blended learning, dan e-learning. Nah, ini merupakan bentuk e-learning yang dikembangkan oleh program studi pendidikan matematika dan digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa di STKIPP Gerbang Kalan. Pengembangan e-learning ini merupakan buah pemikiran dari program studi pendidikan matematika dalam mencapai profil lulusan. E-learning ini merupakan bentuk aplikasi atau wujud implementasi dari pengembangan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek ya, yang dimana pada tahun 2020 pengembangnya adalah program studi pendidikan matematika. Kemudian pada tahun 2021 program studi pendidikan matematika dipercaya lagi oleh Dirjen Belmawa untuk mengembangkan e-learning yang sampai pada saat ini dimanfaatkan oleh seluruh sivitas STKIPP Gerbang Kalan dalam proses pembelajaran. Apalagi e-learning ini sangat bermanfaat khususnya pada masa pandemi seperti sekarang ini, membantu proses pembelajaran menjadi akses belajar antara mahasiswa dengan dosen. Ini merupakan tampilan dari e-learning yang digunakan sebagai proses pembelajaran di STKIPP Gerbang Kalan. E-learning ini sudah terintegrasi dengan Sepada Indonesia. Sepada Indonesia atau sistem pembelajaran daring yang ada di Kementerian Pendidikan. Ini sudah terintegrasi secara sistem. Nah, ini nanti akan terus dikembangkan oleh program studi pendidikan matematika, dan alhamdulillah pada tahun ini program studi pendidikan matematika sudah meluncurkan yang pertama program pertukaran mahasiswa, kemudian pembelajaran jarak jauh, sudah bekerja sama dengan beberapa kampus di Indonesia. Ya, nanti ada beberapa mahasiswa dari PT Mitra itu sudah ikut belajar di STKIPP Gerbang Kalan, khususnya di program studi pendidikan matematika. Nah, ini merupakan kebanggaan bagi kalian. Kalian tidak hanya mengenal mahasiswa atau teman sekelasnya, tapi juga mengenal mahasiswa dari luar yang sama-sama belajar di mata kuliah yang ada di program studi pendidikan matematika. Kenapa demikian? Karena mata kuliah ini sudah open secara nasional. Nah, kampus atau PT atau program studi yang sudah melakukan kerjasama dengan program studi pendidikan matematika dapat mengirimkan mahasiswanya untuk bisa belajar di STKIPP Gerbang Kalan, khususnya program studi pendidikan matematika. Pada semester ini, semester ganjil 2021-2022, ada sekitar 11 kampus ya. 11 program studi dari luar yang bekerja sama dengan STKIPP Gerbang Kalan, khususnya program studi pendidikan matematika, yang nantinya mahasiswanya akan ikut kuliah dengan kalian. Di mata kuliahnya adalah teori bilangan, mata kuliah matematika kejuruan, media pembelajaran, dan mata kuliah geometri analitik. Nah, ini semuanya sudah tersistem dan terintegrasi dengan Sepada Indonesia. Maka dari itu jangan pernah ragu untuk mengatakan matematika keren. Oke, next kita lanjut ya. Kenapa kita menggunakan e-learning? Seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya matematika based on problem solving, kemudian juga berbasis teknologi, smart teknologi. Artinya baik dosen maupun mahasiswa program studi pendidikan matematika harus smart teknologi. Karena itu menjadi modal awal kalian ketika nanti terjun kepada masyarakat. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasannya mahasiswa mandiri dalam asinkronus. Asinkronus itu artinya adalah
proses belajarnya. Ya, proses belajarnya menggunakan learning management system yang dikembangkan oleh program studi pendidikan matematika. Jadi berbanggalah kalian menjadi bagian dari program studi pendidikan matematika. Mahasiswa baru sudah tidak canggung lagi dalam proses belajar. Mahasiswa juga ingin hasil yang terbaik di mata temannya, itu sudah biasa. Nah, nanti mahasiswa secara individu, kemudian kelompok, mampu berinteraksi, mampu mengembangkan diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini semuanya sudah mengacu pada profil lulusan dan juga capaian lulusan program studi pendidikan matematika. Ya, smart technology and based on problem solving. Oke. Next. Nah, di sini ada Bapak juga jelaskan ya, memperkenalkan beberapa dosen program studi pendidikan matematika yang menjadi tenaga pengajar di program studi pendidikan matematika. Patut berbangga kalian menjadi bagian dari program studi pendidikan matematika karena sebagian dosen di program studi pendidikan matematika sudah bergelar doktor dan juga sudah proses doktor di beberapa kampus ternama. Dosennya sudah lulusan dari beberapa kampus ternama yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini saya sendiri, Bu Adin Hasan selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Ini pendidikannya S1-nya saya di STKIP PGRI Nganjuk, kemudian mendapatkan beasiswa di Universitas Negeri Malang S2-nya, kemudian juga mendapatkan beasiswa S2 di Yangzhou University China, dan alhamdulillah pada tahun ini saya juga memperoleh beasiswa dari beasiswa pendidikan Indonesia dari LPDP S3 di Universitas Negeri Surabaya. Ini lagi proses. Kemudian saya sebagai ketua program studi sudah mempunyai jabatan akademik lektor dan juga sudah tersertifikasi secara nasional. Alhamdulillah dari 13 dosen program studi pendidikan matematika, 10 sudah tersertifikasi secara nasional menjadi dosen yang memiliki sertifikat. Oke. Kemudian di sini fokus penelitian saya di proses berpikir. Ya, nanti teman-teman mahasiswa baru ketika mau menganalisis bagaimana proses analisis berpikir dari siswa, nanti bisa konsultasi dengan dosennya kalau ingin mengkaji riset di bidang proses berpikir. Kemudian ini ada Bapak Dr. Didik Hermanto MPD. Beliau juga dosen program studi pendidikan matematika yang sekarang menjabat sebagai ketua STKIP PGRI Bangkalan. Ya. Beliau S1 di Unipa, S2 di UNESA, dan S3 di UNESA. Jabatannya sekarang ketua STKIP PGRI Bangkalan dan jabatan akademiknya lektor. Kemudian beliau juga sudah tersertifikasi dosen profesional. Nah, sedangkan bidang fokus penelitian beliau yaitu proses berpikir relasional. Kenapa demikian? Ya, di program studi pendidikan matematika sudah ada pembagiannya masing-masing. Dosen A ini bagiannya di bidang apa? Ini untuk mempermudah, memberikan akses kepada mahasiswa dalam nanti menyelesaikan tugas akhir. Next. Nah, ini ibu yang cantik ya, Ibu Eni Listiawati SSI MPD. Beliau S1 di Universitas Brawijaya Malang, S2-nya di UNESA, dan sekarang on proses S3 di UNESA. Ya, sama dengan Bapak, sama-sama on proses S3. Sekarang beliaunya menjabat sebagai sekretaris program studi, mempunyai jabatan akademik asisten ahli, dan juga sudah tersertifikasi sebagai dosen profesional. Fokus penelitiannya sama dengan saya, yaitu dalam bidang proses berpikir. Kemudian ini Ibu Meti Lisdiani SSI MSI.
Beliau S1 di bidang komputer di Universitas Gunadarma, S2-nya juga di Gunadarma. Sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 1 bidang akademik, jabatan akademiknya asisten ahli, juga sudah tersertifikat sebagai dosen profesional. Nah, kalau beliau ini fokus penelitiannya di kriptografi. Nanti teman-teman mahasiswa yang suka di bidang pengkodan atau coding bisa komunikasi dengan beliau untuk penyelesaian tugas akhir. Nah, kalau ini Ibu Dr. Dwi Ivayanasari MPD, S1 di UM Malang, S2-nya UNESA, S3-nya UNESA. Sekarang beliau menjabat sebagai Kabag Kurikulum yang mengatur kurikulum di STKIP PGRI Bangkalan. Nah, kemudian jabatan akademiknya adalah lektor, dan beliau juga tersertifikat sebagai dosen profesional. Sedangkan bidang fokus penelitiannya adalah proses berpikir probabilistik. Artinya bagaimana mengukur, menghitung sebuah kemungkinan. Nah, beliaulah ahlinya. Jadi nanti kalian bisa saling koordinasi dan komunikasi kalau ingin mengkaji atau membuat sebuah penelitian di bidang probabilistik, maka ya beliau yang akan menjadi pembimbing. Next. Nah, ini Bapak Saiful Ulum MSc ya. S1-nya di UNESA, S2-nya UGM, sekarang S3 Matematika di UGM. On proses ya. Ini sekarang sudah hampir lulus beliau S3, jabatannya staf prodi, kemudian jabatan akademik sebagai asisten ahli. Dan beliau juga sebagai dosen yang tersertifikat secara nasional. Kalau penelitiannya beliau sudah di bidang teori kendali. Jadi jangan khawatir kenapa mobil yang besar dan kecil itu tingkat kestabilannya berbeda. Nah, beliaulah ahlinya. Yang mengukur tingkat kestabilan ya beliau. Ya. Ini terhadap teori kendali bidang fokusnya. Oke. Next. Kalau ini adalah Ibu Ria Paulina MSI, S1-nya di ITS, S2-nya ITS, sekarang menjabat sebagai Kepala Unit Penjamin Mutu. Jabatan akademiknya asisten ahli dan juga sudah tersertifikat sebagai dosen profesional. Nah, Ibu Ria Paulina ini ahli di bidang peramalan. Jadi, Ibu Ria Paulina bisa meramal bagaimana curah hujan, bagaimana tingkat kecerahan, itu bidangnya Ibu Ria Paulina. Di matematika itu sudah punya bidang masing-masing. Jadi kalian nanti gak usah ragu, gak usah bingung. Sudah disiapkan tenaga pendidik yang profesional. Semuanya sudah tersertifikat secara nasional. Oke, next. Nah, ini Ibu Nur Aini MSI. Beliau S1-nya ITS, S2-nya ITS. Sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan. Jabatan akademiknya asisten ahli dan sebagai dosen BPK. Nah, kemudian fokus penelitiannya teori kendali sama dengan Bapak Saiful Ulum tadi. Ini beliau kemarin sudah mendapatkan hibah secara internasional di bidang teori kendali bersama Bapak Ulum. Oke, nah ini yang ahli di bidang coding, kemudian juga sebagai pembina Olimpiade tingkat nasional Bapak Muhammad Afaf MSI. Beliau S1 UNESA, S2-nya di ITB, menjabat sebagai Kepala Bagian Laboratorium Matematika. Jabatan akademiknya ini sebenarnya asisten ahli. Kemudian juga sudah tersertifikat secara nasional sebagai dosen yang profesional. Bidang fokusnya adalah teori coding yang mampu memecahkan kode. Kalau kalian tahu kalkulator, nah codingnya beliau yang bisa membaca. Kenapa 2 kali 2 sama dengan 4 di kalkulator? Beliau yang mengerti codingnya. Nah, maka nanti kalian gak usah ragu dan tidak usah cemas. Di matematika kok rumus dan rumus terus. Tidak. Ini sudah disiasati smart teknologi and based on problem solving. Oke. Next.
Kalau ini adalah Ibu Rika Wijayanti, SPD MPD, S1-nya UNESA, S2-nya UNIPA. Sekarang staf UPPL, jabatan akademiknya asisten ahli, dan juga sudah tersertifikat sebagai dosen profesional. Ya, bidang fokusnya adalah media pembelajaran. Nah, ini yang ahli merancang media pembelajaran nanti. Bagaimana media pembelajaran itu yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Oke. Nah, kalau ini Bapak Saiful Ulum, Bapak Zainuddin, ya, S1-nya Fisika di UNESA Surabaya, S1-nya Pendidikan Fisika UNESA Surabaya. Jabatan strukturalnya adalah Kabak Kesejahteraan yang mengurusi beasiswa, yang mengurusi kesejahteraan mahasiswa, ya, Bapak Zainuddin ini. Beliaunya juga sudah tersertifikat sebagai dosen profesional. Ini beliaunya juga sebagai pengembang di bidang fisika, nanti sama-sama ya mengembangkan keilmuan. Kenapa ada korelasi antara matematika dan fisika? Nah, maka kebutuhan itu adalah ilmu alam serumpun, ya. Maka dari itu Bapak melakukan proses rekrutmen untuk mengembangkan keilmuan, kombinasi keilmuan di sumber daya manusia yang ada di program studi pendidikan matematika. Itu semuanya dirancang untuk mencapai profil lulusan program studi pendidikan matematika yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke. Nah, kalau ini Bapak Abdul Rosid, ya, S1-nya di UM Malang, S2-nya di Universitas Wijaya Putra sebagai tenaga pengajar. Mata kuliahnya adalah geometri transformasi. Oke. Next. Nah, kemudian hal-hal yang kami berikan di sini nanti di program studi pendidikan matematika adalah yang pertama adalah bimbingan akademik, kemudian layanan jurnal, kemudian bimbingan tugas akhir dan bimbingan konseling. Oke. Ini prestasi yang telah dimiliki oleh program studi pendidikan matematika, pernah meraih sebagai teacher idol tingkat Jawa, peraih PKM nasional, peraih pencak silat tingkat nasional, dan kemarin mahasiswa program studi pendidikan matematika sudah berhasil meraih hibah PHP 2D dalam pengembangan desa. Secara nasional baik dosen maupun mahasiswa sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Ingat, matematika keren. Ini adalah event yang dilakukan oleh program studi matematika, ya, mulai dari workshop, olimpiade, master matematika, dan aksioma. Ya. Nah, ini bentuk laboratorium dari pendidikan matematika. Kemudian ini proses perkuliahan, lab komputer, ya, yang nantinya digunakan baik mahasiswa maupun dosen dalam proses pembelajaran. Oke, ini adalah laboratorium micro teaching yang nantinya sebagai lab di mana mahasiswa sebelum terjun ke sekolah harus melalui proses micro teaching terlebih dahulu untuk proses pemantapan mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran. Oke. Ini adalah jurnal Apotema, ya, yang jurnal yang diterbitkan oleh program studi pendidikan matematika khususnya di bidang matematika. Ormawa, Persatuan Mahasiswa Matematika, disebut sebagai Permata. Nanti kalian bisa berkolaborasi, bisa aktif di kegiatan kemahasiswaan. Oke. Baik, ya, terima kasih. Itu sekilas terkait dengan pengenalan program studi pendidikan matematika. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Selamat bergabung dengan program studi pendidikan matematika STKIP Pegir Bangkalan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Matematika keren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.